sehingga adik-adik bisa mencermati kembali hal-hal yang sudah disampaikan Prof. Arif secara garis besar tadi. Sebelum ke pertanyaan, ada beberapa yang sudah masuk, Prof. Budi dan Prof. Arif. Mohon berkenan nanti Prof. Budi menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan apakah pilihan urutan prodi itu menunjukkan prioritas, sehingga pilihan 1 dan pilihan 2 bagaimana. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa siswa tidak boleh memilih sesi, tapi ada pertanyaan Prof. Arif, kalau dia daftar awal, apakah otomatis akan mendapat giliran yang pertama juga. Kemudian bagaimana pembobotan soal dan sebagainya, nanti mohon Prof. Budi. Lalu lintas jalur mohon ditegaskan kembali Prof. Budi. Sementara itu Prof. Budi mohon berkenan untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama tadi terkait dengan lintas jalur, kemudian yang kedua prioritas pilihan tadi. Nanti sebelum Prof. Arif menjawab terkait dengan yang teknis. Monggo Prof. Budi. Oke, terima kasih Pak Anwar, Ibu Bapak dan adik-adik semua. Jadi sekali lagi terima kasih, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Anwar bahwa insya Allah nanti video simulasi pendaftaran akan di-upload di web LTMPT sehingga adik-adik bisa mempelajarinya sebelum mendaftar. Ada dua pertanyaan yang pertama pilihan program studi prioritas. Jadi intinya begini, saya kembalikan aja ke teman-teman yang menjawab. Kalau pilihan 1 dan pilihan 2 itu kira-kira ada keinginan yang berbeda atau enggak? Jadi artinya kalau memilih ada pilihan 1, pilihan 2, pasti teman-teman juga berharap lebih diprioritaskan kalau diterima di pilihan 1. Nah, kira-kira kan begitu dibanding pilihan 2. Sehingga prosesnya ya pasti dalam proses seleksi itu akan diadu dulu di pilihan 1. Kan itu. Kalau di pilihan 1 ternyata sudah tidak masuk, nah itu nanti baru diadukan, artinya bukan dibuang, diikutkan untuk seleksi pilihan 2. Tapi sekali lagi adik-adik itu harus betul-betul juga memilih program studi itu antara pilihan 1, pilihan 2, dua-duanya senang, sehingga mohon maaf kalau diterima pilihan 2 terus ditinggal dan sebagainya. Artinya secara psikologis itu ya para rektor itu juga khawatir kalau adik-adik pilihan 2 nanti ditinggal, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang kedua lintas jalur. Nah, lintas jalur tadi sudah saya informasikan. Baru tahun 2020 ini itu kita memang memfasilitasi pendaftaran untuk teman-teman kebetulan 8 Poltek, ya, Politeknik Negeri di Indonesia. Kemudian di dalam proses itu sekali lagi kita memfasilitasi. Tetapi fasilitasi yang kita lakukan ini ya pendaftaran saja. Dan kita belum membuka atau mengizinkan lintas. Artinya kalau lintas itu pilih 1, tadi kan diizinkan 2 program studi, memilih 2 program studi. Yang 1 adalah PTN anggota SNSB 85 itu, yang pilihan 2 Poltek itu nggak diizinkan. Kalau Poltek semua, universitas institut semua. Ya. Kalau lintas antar Poltek boleh. Pilihan 1 di Poltek 1, pilihan 2 di Poltek 8 misalkan, itu boleh. Di perguruan tinggi juga sama. Pilihan 1 misalkan di UNER, pilihan kedua di UGM misalkan, itu juga boleh. Oke, kemudian yang berikutnya kaitannya dengan pembobotan. Dan ini tadi saya ikuti juga pertanyaan, ada yang mempertanyakan dan sudah saya jelaskan sebetulnya untuk kali ini 2020 ini sekali lagi mohon maaf tidak ideal, tetapi kita mencoba, tadi Pak Ketua sudah informasikan, memperlakukan seadil-adilnya. Jadi baik adik-adik yang mau mengambil IPA atau IPS
atau mengambil 1 IPA, 1 IPS, nah, itu sekali lagi tesnya hanya TPS saja. Baik adik-adik mau mengambil sekali lagi jurusan IPA atau jurusan IPS, itu yang dinilai berdasarkan dari TPS saja. Walaupun sekali lagi kami bisa melakukan karena di dalam TPS itu ada 4 subtes. 4 subtes inilah yang kita gunakan untuk pembobotan. Nanti kalau masuk ke program studi apa, itu bobot subtes kuantitatif misalkan berapa dan sebagainya. Saya kira itu Pak Anwar yang untuk saya. Makasih. Terima kasih Prof. Jadi sekali lagi adik-adik, untuk pilihan prodi IPA atau IPS, mohon dipastikan mencermati di laman PTN yang dituju. Di sana sudah dijelaskan, prodi ini mempersyaratkan dari SMA IPA atau IPS, sehingga nanti adik-adik kembali mencermati itu. Terima kasih Prof. Budi. Monggo Prof. Arif, apakah kalau mendaftar lebih awal, kemudian bisa langsung mendapat tanggal awal, Prof? Kalau memilih sesi, jelas tidak bisa, Prof. Monggo, Prof. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa sesi itu adalah kebijakan internal LKMPT ya. Sesi pertama itu di setiap pusat UTBK itu kurang keras Prof. Arif. Setiap pusat UTBK itu mempunyai sejumlah sesi. Tapi yang ditempatkan di sesi pertama itu di mana itu adalah urusan internal. Tapi yang jelas kalau ada yang daftar duluan sampai memilih pusat UTBK, maka dia akan mendapatkan sesi-sesi awal yang sudah disiapkan oleh masing-masing pusat UTBK. Jelas ya kan? Itu adalah first come, first serve. Kemudian sebagai tambahan ke Prof. Budi tadi, ada yang bertanya di chat saya baca ya kan, pilihan 1-2 memang pilihan program 1-2 prodi itu ada prioritas. Tetapi kalau seseorang di pilihan pertama itu gagal, ya kan, kemudian dia akan diadu juga dengan peserta lain yang memilih pilihan kedua program studi yang sama. Sehingga walaupun yang bersangkutan itu pilihan pertama, nilainya kalah dengan yang pilihan kedua, ya tetap pilihan kedua yang diterima. Dan itu saya kira fair ya. Jadi dasar sementara itu adalah dasar nilai, dan nilai itu nanti ada kebijakan. Itu memang kebijakannya adalah kebijakan internal FMPT. Saya kira itu Pak Anwar. Ya, terima kasih. Adik-adik sekali lagi diyakinkan untuk masalah KIP kuliah, Anda tidak usah khawatir. Kalau sudah pernah memasukkan data di portal LTMPT, maka nanti pada saat Anda mendaftar, identitas KIP itu sudah tercantum ya Prof, sudah muncul. Iya, pasti. Ya. Baik, silahkan Mas atau Mbak ini, Gabrilia Anamase Sinaga. Iya, silakan Gabrilia Anmase Sinaga. Silakan. Halo. Iya ya. Mbak ya, dari mana Mbak? Pak, saya dari perwakilan dari Jambi. Jambi ya, Mbak Gabrilia. Silakan Mbak, poin pertanyaannya Mbak. Saya mau nanya itu untuk subtes pengetahuan kuantitatif, apa menggunakan bahasa Inggris semua atau hanya bahasa Indonesia? Oke, ya. Terima kasih. Kemudian Mas Muhammad Fahri Wijaya. Silakan Mas Muhammad Fahri Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Mas Fahri? Ini saya ingin bertanya. Agak keras Mas, kurang keras Mas. Mengenai Mas Fahri dari mana? Mas Fahri dari mana? Itu kan Mas Fahri dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, ya silakan. Itu kalau kita sudah pilih pusat UTBK, itu pusat UTBK-nya bisa dipilih kan, maksudnya? Ya, dipilih di kota terdekat. Oh ya, itu terjamin nanti kita semua bisa terakomodasi di situ. Oke, itu sudah dicatat Prof. Arif. Jadi nanti pilihan UTBK sudah ada. Kemudian
Alvaro, satu lagi. Mohon maaf, Muhammad Aji Pratama. Muhammad Aji Pratama. Terima kasih, Pak. Ya, dari mana Mas Saya Aji? Muhammad Aji Pratama dari Kurang keras SMA Mas, Negeri- kurang keras Mas suaranya Mas. Saya Muhammad Aji Pratama dari SMA Negeri 10 Yogyakarta. Dengar Mohon kurang bertanya. keras. Kurang keras Mas, agak dekat Dekat-dekat. Ya, agak dekat. Mas Sudah Aji? dengar Pak semuanya? Iya, coba. Jelas, kurang. Kurang. Kurang Oke, dekat Mas Aji. Sudah saya paling pol ini Pak. Mohon maaf. Iya, silakan. Enggak, sinyalnya jelek kelihatannya, Pak. Udah. G. Mohon maaf. Kan aja di chat aja nanti dijelaskan. G. Ditulis di chat, Mas. G. Mas ya, nanti saya- Alvaro. Halo. Ya, Mas Alvaro. Prof. Silakan Mas. Ya, perkenalkan saya Alvaro, perwakilan dari Provinsi Maluku. Maluku ya. Silakan Mas. Halo? Putus ya Mas Alvaro? Oke, dilanjut di off dulu Mas Alfiansyah satu kali lagi, satu orang lagi. Alfiansyah Muharam. Mungkin ya silakan Mas Alfiansyah. Oke, perkenalkan saya Alfiansyah Muharam dari Provinsi Kepulauan Riau. Saya bertanya, untuk rentang waktu setelah memilih pusat UTBK untuk pemilihan prodi, apakah ada rentang waktu tertentu? Oke. Dan apakah penempatan UTBK kan sesuai pusat UTBK, sedangkan kami di Provinsi Kepulauan Riau hanya mempunyai satu pusat UTBK, dan apakah memungkinkan bahwa kami harus keluar kota, sedangkan kami sifatnya kepulauan, dan untuk mohon diperjelas untuk soal nantinya, dan apakah nanti akan ada contoh soal yang akan dikeluarkan dari LTMPT. Mohon berkenan untuk dijawab. Terima kasih, Pak. Minta contoh soal dan jawabannya ya, Mas ya. Kalau bisa, Pak. Baik, Prof. Budi, Prof. Arif, monggo ada beberapa hal tadi yang bisa disampaikan, nanti dilanjutkan. Pak Budi dulu. Monggo Prof. Budi. Mas Gabriela, jadi sekali lagi Mbak ya, sudah kami informasikan yang intinya bahwa baik IPA mengambil program studi IPA maupun IPS atau gabungan IPA IPS dan sebagainya, itu tes yang harus diikuti oleh teman-teman hanya TPS saja, ya kan? Kemudian di dalam TPS itu ada 4 subtes, ya. Khusus yang di kuantitatif itu ada sekian nomor yang berbahasa Inggris. Tetapi sekali lagi itu dalam rangka untuk lebih pada kita ingin melihat tes TPS-nya itu seperti apa, bukan menilai kemampuan bahasa Inggris dari teman-teman. Tapi memang betul bahwa ya kalau bahasa Inggris saya jelek ya berarti saya nggak paham apa yang disampaikan di situ, Pak. Ya mungkin itu juga ada benarnya. Oke, kemudian pusat UTBK nanti pilih pusat Pak Arif aja itu. Ya, kemudian yang berikutnya Mas Haji tadi nggak bisa, Alvaro Maluku nggak bisa, Alfiansyah ya ini sama, Kepri itu Pak Arif aja nanti. Kemudian yang terakhir contoh soal. Tadi Pak Anwar gojekannya sekalian jawabannya. Jadi intinya begini, kalau contoh namanya UTBK, TPS itu seperti apa, itu sejak sekarang pun adik-adik sudah bisa melihat. Jadi artinya di web LTMPT itu masih ada dokumen-dokumen tahun 2019. Di tahun 2019 itu termasuk sudah kita informasikan, kita beri contoh. TPS itu wujudnya kayak apa toh dan sebagainya itu sudah ada. Silahkan
tidak ada perubahan dibanding tahun 2019. Saya kira itu Pak Anwar, makasih. Terima kasih. Monggo Prof. Arif, jadi tadi terkait dengan ruang dan sebagainya. Terima kasih Pak Anwar. Saya kira untuk yang Fahri Wijaya sudah pilih pusat UTBK, bisa dipilih, terjamin bisa terakomodasi. Kalau sudah pilih pusat UTBK dan sudah simpan, ya kan, itu ya dijamin di pusat UTBK itu, dijamin. Ya. Jadi artinya bahwa di pusat UTBK itu masih ada tempat duduk yang bisa dialokasikan ke yang bersangkutan. Jadi kalau sudah bisa memilih berarti dijamin. Ya. Kemudian Alifiansa, apakah ada rentang waktu dari memilih pusat UTBK kemudian memilih prodi? Memilih prodi itu kan masih pikir-pikir, nggak apa-apa. Itu sampai dengan harus sebelum penutupan, tapi jangan lama-lama ya kan. Jadi kalau masih misalnya ragu, tanya bimbingan sana ya kan, tanya guru BK, begitu sudah diputuskan, silakan masuk kembali untuk memilih prodi. Jadi diberi waktu sampai dengan sebelum penutupan tanggal 20 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di Riau, Kepri ini gini aliansa ya kan, kita itu sudah berkoordinasi dengan semua perguruan tinggi. Ya, jadi kita kan harus ada efisiensi. Jadi misalnya di Kepri itu dipusatkan kalau nggak salah cuma satu, yaitu di Riau ya, tapi di Kepri itu juga ada umrah. Ya, jadi ada Riau, ada umrah, ada apa lagi ya kan? Itu sudah sedemikian rupa bahwa kalau ada yang pulau kecil lain itu tidak jauh. Katakanlah umrah itu kan sebenarnya ada yang dari Batam, tapi Batam nggak ada pusat UTBK karena katanya ferry itu setengah jam udah nyampe. Ya, jadi nggak masalah. Jadi sekali lagi pilihlah di pusat UTBK yang terdekat dengan tempat tinggal pada saat ini. Jadi segera saja ya kan, ini first come first serve sekaligus ke semuanya ya kan, bahwa mereka yang mendaftar duluan ya kan, memilih sebuah pusat UTBK duluan, maka dia akan mendapatkan sesi yang lebih awal itu so pasti. Tapi sesi yang mana ya kan itu kita sudah punya prioritas ya. Jadi yang penting jangan terlalu menunda untuk mendaftar. Kalau sudah siap daftar saja. Itu Pak Anwar. Terima kasih. Ada pertanyaan masuk Prof. Arif terkait dengan protokol COVID, Prof. Arif. Kalau di daerah tertentu nanti ada keterkaitan dengan ada yang dicek kemudian ternyata harus lewat kota lain kemudian diputar balik dan sebagainya, mohon arahan Prof. Arif terkait dengan protokol kesehatan, Prof. Arif. Nah ini mungkin Pak Budi kebijakan ini, monggo Pak Budi. COVID. Ya, oke. Terima kasih. Jadi pertama begini, mohon bantuannya sekali lagi kepada adik-adik dan Bapak Ibu guru BK, kalau mengarahkan kepada siswa-siswanya, pilihlah pusat UTBK terdekat. Terdekat itu maksudnya posisi sekarang ini adik-adik di mana. Itu untuk mengantisipasi kalau misalkan SMA-nya Man Insan Cendekia di Tangerang, kemudian sekarang sudah pulang ke Riau atau Aceh dan sebagainya. Ya sudah, berarti di tempat di mana adik-adik sekarang berada. Kan itu. Nah, kemudian sekali lagi kami ya harapkan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk tadi ya memang kita nanti akan petakan juga pertengahan Juni itu semua 74 UTBK itu akan melapor ke kita akan koordinasi dengan Satgas COVID-19 pusat, kemudian semoga dari 74 pusat UTBK itu tanggal itu semua sudah boleh kita melakukan semua. Nah, kalau nanti ternyata masih ada 1-2 yang masih zona merah, sehingga tidak diizinkan untuk ini itu ya sementara nanti yang 2 itu mungkin kita tinggalkan. Tapi sekali lagi akan kita evaluasi pada pertengahan Juni nanti. Ya. Jadi kira-kira itu, makanya kalau bisa itu sekali lagi jangan memilih daerah yang itu menerapkan PSBB dan itu belum dilepas. Nah, karena terus terang sekarang ya sebagai contoh kita yang ngantor di Jakarta ini pun tidak berani dan tidak punya izin untuk itu, harus bawa ini itu dan sebagainya sehingga terpaksa kita tidak melakukan itu. Jadi sekali lagi mohon adik-adik memilih
pusat UTBK terdekat, dan kita jamin kalau nilainya bagus, mau memilih dimanapun saya kira nggak masalah. Jadi tidak ada kaitannya kalau tes di kota, di PTN yang akan dituju itu kemungkinan diterima akan lebih besar. Nggak ada. Terima kasih. Untuk yang tidak lolos cek kesehatan, Prof. Budi, ada pertanyaan. Jadi begini, terima kasih, termasuk Pak Arif tadi sebetulnya di bawah juga sudah diinformasikan, kalau tidak lolos cek kesehatan, ya, itu kami mohon dengan sangat dan kesadarannya, dan itu tidak kita izinkan untuk ikut tes. Ya. Jadi sekali lagi, kami dari panitia pusat UTBK ini ada protokol COVID-19 yang akan kita lakukan, termasuk pemeriksaan suhu, kemudian dan lain sebagainya. Kalau memang tidak lolos dan itu sudah ada disclaimer-nya, adik-adik tidak akan diizinkan untuk mengikuti tes. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kita lanjut ke Mas Muhammad Ikrar. Silakan Mas Muhammad Ikrar. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas Ikrar? Saya perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Iya, silakan Mas, poin-poinnya Mas. Pertama Pak, bisa dipastikan berapa jumlah soalnya? Apakah sama seperti tahun kemarin totalnya 80 soal? Kemudian di postingan Instagram akun LTMPT Official pernah diunggah pada TPS sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Nah mungkin bisa diperjelas sebagian itu bisa setengah kah? Atau sama seperti tahun kemarin hanya pada subtes pengetahuan dan pemahaman umum? Atau hanya pada subtes pengetahuan kuantitatif seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya Gede Febri Abdi. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari mana ini? Saya dari Bali. Saya perwakilan dari Bali. Silakan. Apabila kalau sakit dan tidak lulus kesehatan itu, apakah ada susulannya atau tidak? Ya, tadi ya, seperti yang dijelaskan tadi ya. Oke, sudah. Terima kasih. Shirley Margareta. Silakan. Shirley, adakah? Shirley Margarita Vinci. Mohon di open Mas. Silakan Shirley. Baik Pak. Pak. Saya Shirley Margarita Vinci, perwakilan dari Bengkulu. Ingin bertanya, apakah ketika melakukan pelaksanaan UTBK kita harus membawa surat keterangan bebas COVID seperti rapid test, dan juga untuk soal, apakah pengurangan soalnya cuma terdapat di kuantitatif atau semua soal dikurangi? Gitu. Oke. Baik, termasuk tadi ada pertanyaan perlengkapan apa yang dibawa, Prof. Arif mungkin mohon penjelasan. Satu lagi Mbak Amelia Susanti. Mohon di-on-kan. Silakan Mbak Amelia Susanti. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam, monggo. Ini saya ingin bertanya dari mengenai... Mana Mbak Amelia, dari mana? Saya dari perwakilan dari Kota Jambi. Jambi ya. Saya ingin bertanya mengenai tentang pembobotan soal untuk TPS, dan misalnya jika kita sudah dapat misalnya ini untuk sesi pertama, tetapi ketika kita untuk pas kita datang ke pusat UTBK, ketika kita dites seperti protokol COVID yang ada di pusat UTBK, jika kita tidak memenuhi syarat, bagaimana? Apakah kita akan kita akan diulang? Yang kesusulan. Terima kasih Pak. Ya, satu lagi Ahmad Surya Ramadan. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Surya Ramadan, perwakilan dari Tangerang Selatan. Tangerang ya. Apakah berpengaruh pada saat pemilihan prodi apabila pada pilihan kedua passing grade-nya lebih tinggi daripada pilihan pertama? Oh ya, gitu Mas. Oke. Ya, sekian, terima kasih. Ya,
Baik, Prof. Budi, monggo atau Prof. Arif? Jadi gini, pertama sekali lagi teman-teman ini sudah terbiasa mendapatkan informasi yang saya kira yang berkembang dan tidak berdasar. Belum berdasar. Artinya apa? Artinya yang penting sekali lagi pesan saya adalah namanya TPS, ya, tes potensi skolastik. Ini kan sebetulnya dalam rangka untuk memprediksi adik-adik ini mampu untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Ya. Jadi basisnya itu adalah dasarnya tes psikologi. Ya. Ada 4 subtes tadi. Jadi nggak usah cerita macam-macam, nggak usah khawatir macam-macam, nggak usah prediksi macam-macam. Siapkan dengan baik untuk mengikuti tes, selesai. Ya. Termasuk pertanyaannya, pembobotannya gimana dan sebagainya. Saya terus terang, saya sebagai ketua sampai detik ini juga tidak tahu. Ya. Apalagi kalau ada orang-orang yang bisa memprediksi. Ya, memberi prediksi-prediksi nanti kira-kira bobotnya seperti ini dan sebagainya. Karena sekali lagi kami itu memberi pembobotan itu dasarnya dari data-data yang kita miliki 3 tahun terakhir kemarin, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua itu basisnya adalah adik-adik ikut tes semua, kemudian baru kita olah, ya kan? Kemudian dari olahan itu kita bisa melihat kira-kira pembobotan itu seperti apa. Jadi intinya adik-adik nggak usah tanya macam-macam, nggak usah percaya kepada prediktor macam-macam dan sebagainya. Ya, karena akan diketahui pada saat nanti sudah selesai semua, kemudian baru akan dilakukan pembobotan termasuk berdasarkan hasil tes dari teman-teman semua. Oke. Termasuk pertanyaannya tadi, jumlah soal, apa, dan sebagainya, siap saja tes. Nggak usah aneh-aneh. Ya. Karena sekali lagi, memang ada perubahan. Dari 2019, itu kaitannya hanya sisi waktu. Ya. Waktu itu, sebelumnya 2019 120 menit, sekarang 105. Ya pasti akan ada penyesuaian. Dasarnya apa? Kita ada kajiannya. Mana-mana jumlah soal, nggak usah tanya. Artinya itu nggak penting. Kerjakan saja, kita sudah memprediksi soal nomor sekian kuantitatif itu bisa diselesaikan dalam waktu sekian. Kemudian pemahaman umum bagaimana dan sebagainya. Jadi artinya kalaupun ada perubahan itu sangat kecil dibanding 2019. Ya. Oke, kemudian betul ada di bahasa Inggris. Jadi segini, di sini sekali lagi coba saya coba untuk sampaikan di sini ya. Mohon maaf, satu saja di sini itu begini. Mohon maaf. Sorry. Jadi nggak bisa. Sudah muncul, Bro. Sudah muncul. Sudah, Pak, sudah muncul. Sudah. Jadi show. Bukan ini, sebentar. Satu lagi. Bukan ini. Nah, ini sebentar. Udah keluar ya? Iya. Jadi gini. Slideshow. Sebentar. Udah ada, gini aja. Nah, gini, intinya TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematik dasar. Kemudian pada TPS sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris.
Jadi sekali lagi, teman-teman, kita sudah bicara sebagian itu enggak banyak, ya, hanya sekian nomor soal, di mana itu termasuk hal-hal yang ada yang sekali lagi namanya informasi itu ada yang terbuka, ada yang dirahasiakan. Jadi kami mohon maaf kalau tidak sekali lagi tidak memberi kepuasan semua yang bertanya, ya. Oke, kemudian Bengkulu rapid test. Jadi begini, tolong nanti begitu adik-adik sudah final mendaftar, itu apa yang harus dibawa, termasuk apa yang harus disiapkan. Termasuk adik-adik, terima kasih, itu minimal pada saat pelaksanaan UTBK itu adik-adik harus membawa masker. Minimal. Kalau pertanyaan, Pak, saya ingin hati-hati pakai face shield dan sebagainya. Alhamdulillah, Pak, saya pengen pakai sarung tangan. Silahkan, tapi yang penting sarung tangan juga tidak di dalamnya ada apa-apanya dan sebagainya. Ini tolong minimalnya itu adalah memakai masker. Termasuk pertanyaannya itu tadi, apakah ada surat keterangan dari gugus Satgas COVID bahwa sudah rapid test dan sebagainya. Terus terang kami tidak mensyaratkan itu. Yang tadi saya katakan, kami panitia itu akan menjajaki adik-adik sebetulnya paham tidak kalau pada kondisi COVID-19 ini bahwa adik-adik itu harus berlaku seperti apa. Sebagai contoh, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Itu termasuk sertifikat yang akan kita siapkan setelah adik-adik nanti mendaftar, ya. Tapi tidak ada syarat harus punya ini dan sebagainya. Oke. Kemudian sudah saya jawab semua, saya kira. Kalau COVID ini tadi sekali lagi kami mohon maaf, ya. Kalau adik-adik ternyata sekali lagi tidak memenuhi persyaratan kesehatan di COVID-19, adik-adik tidak diizinkan mengikuti ujian. Tidak boleh mengikuti itu, apakah ada waktu pengganti? Tidak ada, karena namanya pendaftaran itu semua sudah di depan. Yang kita layani sudah di depan semua. Hanya kalau ada force majeure, misalkan listrik mati, kemudian banjir, dan sebagainya, itu akan kita bicarakan antara panitia pusat dengan pusat UTBK daerah yang mengalami force majeure. Saya kira itu Pak Anwar, yang lain mungkin Pak Arif bisa membantu. Terima kasih. Menegaskan kembali adik-adik, yang pertama tentu membawa identitas, termasuk jangan sampai lupa kartu tanda peserta. Kemudian yang kedua tentu alat tulis secukupnya. Lalu yang ketiga tadi perlengkapan untuk protokol kesehatan. Masker, kemudian juga face shield atau barangkali juga sarung tangan sesuai dengan standar itu. Itu penting sebagai bagian dari ketaatan kita pada protokol kesehatan. Monggo Prof. Arif, ada beberapa pertanyaan tadi yang perlu di... Ya, pertama supaya jelas ya kan tadi kan kelewat Pak pada saat presentasi. Ini adalah kartu tanda peserta, di bawah itu ada perlengkapan, kecepatan tadi soalnya kan, perlengkapan yang harus dibawa pada saat ujian. Satu, kartu tanda peserta. Dua, fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi atau surat keterangan lulus asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah serta berisi nama siswa, NISN, NPSN, sekolah, dan pas foto siswa terbaru 3 bulan terakhir. Berwarna itu pas fotonya. Kedua, lokasi UTBK harus dilihat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Kalau bisa, oleh karena ada persoalan COVID, dilihat sebelum hari pertama ya, dilihat di mana lokasinya. Ketiga, mengenakan masker pada saat berada di lokasi ujian. Terakhir, peserta harus dalam kondisi sehat. Yang dilakukan di pusat UTBK pakai temperatur ya. Itu tidak lebih dari berapa Pak? 37,5 atau 38 ya kan? Nah, nanti kalau itu kamu saja pada saat kesana kepanasan, istirahat dulu 10 menit.
tembak lagi, kalau memang turun masuk, kalau enggak itu sudah ada kebijakan saya nggak hafal yang nanti diberlakukan di LTMPT. Ya, itu saya kira. Terus tadi ada pertanyaan, sebentar saya cek di catatan saya. Sejak Ramadan, pilihan prodi pilihan 2 lebih tinggi dari yang pertama. Begini ya, 1. Setelah mengikuti ujian, masing-masing itu memiliki nilai TPS sesuai dengan bobot yang diberlakukan oleh internal. Nggak tahu bobotnya mau berapa, nggak penting, seperti dijelaskan Prof. Budi tadi. Yang penting siap. Nanti nilai itu kalau nggak salah ya Pak Budi, nggak salah itu akan diberlakukan transparan yang bisa diakses lewat portal, tapi mungkin bersamaan dengan pengumuman atau setelahnya. Nanti Pak Budi, saya agak lupa ya. Jadi 1, masing-masing punya nilai. Lalu pilihan prodi itu, ya kan, itu kan juga punya bobot. Nggak perlu tahu berapa bobot untuk dari masing-masing substansi, yang penting siap. Tapi pada saat seleksi itu, masing-masing itu kan dibatasi daya tampung. Sehingga nilai minimum tergantung dari daya tampung masing-masing prodi. Sebuah prodi di sebuah PTN tertentu dengan PTN lain, sekali lagi tergantung dari yang daftar di prodi tersebut. Diadu pilihan 1 dan 2, jadi pada sebuah pilihan tertentu, baik 1 dan 2 itu untuk saat ini adalah sama. Artinya tidak ada bobot, pilihan 1 lebih tinggi dari pilihan 2. Jadi bisa saja yang pilihan 2 itu mengalahkan yang pilihan 1 pada prodi yang sama. Ya, bisa mengalahkan. Itu kebijakan yang ada. Oke, Pak Anwar, itu saya kira cukup. Oke, baik. Mungkin satu sesi lagi, mohon berkenan Bapak Ibu Guru BK, Mas Angga, Mas Fajar, monggo diberi akses yang Bapak Ibu Guru BK. Ini yang muncul teman-teman semuanya. Nanti mudah-mudahan sekali lagi adik-adik yang penting siap. Tidak ada, Pak. Tidak ada Guru BK ya yang bertanya ya? Yang bertanya nggak ada. Mas Arfan yang dari Jeddah muncul lagi, Prof. Budi, barangkali ada Mas Arfan, Guru BK yang dari Jeddah, barangkali tempo. Baik, kalau sambil menunggu satu sesi lagi, Prof, nanti kita tutup sekitar pukul 12.15. Mohon izin, Prof. Budi, tambah waktu sedikit. Mas Fauzi Rifki, Fauzi Rizky Ardianto, bisa di-on-kan? Ya, silakan Mas Fauzi. Silakan waktunya. Mas Fauzi masih ada? Ya, izin mau bertanya. Kurang keras sedikit, Mas. Bagaimana jika di web LTMPT? Dari mana, Mas? Bagaimana? Dari mana? Saya dari Jogja. Mau bertanya, jika di LTMPT untuk persyaratan program studi UTBK SBMPTN di suatu PTN tidak menerima siswa SMK, sedangkan di akun Instagram resmi PTN tersebut mengatakan masih bisa menerima siswa SMK tergantung fakultas itu sendiri. Jadi apakah data persyaratan jurusan pendaftaran UTBK SBMPTN itu sudah benar-benar valid ya? Oke, ya jadi sinkronisasi data LTMPT dan data PTN nanti akan dijelaskan. Baik, Veronica Hasugian, silakan. Veronica Hasugian, mohon di-on-kan mic-nya, Mas. Veronica TP Hasugian, silakan. Ada Mbak Veronica? Oh, tidak ada. Deko Yaris Akbar. Ini Mbak Veronica? Halo, Unmute. Di Mas Angga, coba. Sudah. Silakan Mbak. Siapa Mas Deko. Oh, Deko. Silakan Mas Deko. Dari mana? Kayaknya nggak ada orangnya ya. Oh, lagi sama dia, nggak ada orangnya. Veronica dulu Pak. Veronica sudah. Pak Budi mohon Pak Budi diakses, Pak Budi. Pak Budi terlempar keluar, Pak. Mbak, siapa ini? Belum gabung. Loh, halo. Sudah ada di layar tuh. Nggak ada suaranya nih, Mbak Veronica ini. Halo. Oh, Veronica ya. Kecil suaranya, halo. Halo, silakan. Mohon Prof. Budi diakses lagi. Di unmute Veronica. Sudah, dia kecil suaranya itu. Silakan, ayo Mbak Veronica.
Coba dites. Dicoba bicara dulu. Oh, enggak ada. Keluar suaranya, Mbak. Mbak Veronica nanti mohon chat lagi saja. Pakai chatting. Deko dulu, lanjut ke Deko. Pak Budi, Prof Budi sudah bisa masuk, Mas Angga? Ya, sedang proses masuk. Deko Yaris. Dari mana? Deko Yaris Akbar. Ganti aja Pak, Deko ini masalah bola saja nih. Bolas Rozir, silakan. Bolas Rozir, silakan. Perkenalkan saya Bolas Rozir dari SMA Negeri 1 Kutacane. Oh, Aceh ya? Aceh. Ya, silakan. Izin bertanya, Prof. Apakah pusat UTBK ini memiliki cabang seperti tahun 2019? Misalnya USU yang 2019 itu memiliki cabang di SMK 10 Medan. Atau mutlak hanya pusat saja, yaitu USU dan Unimed di Sumatera Utara. Dan jika iya, apakah sistem penentuan tanggal UTBK itu akan mengutamakan pengisian slot di pusat UTBK atau mengutamakan pengisian slot di tanggal terurut, mulai dari tanggal awal yaitu 5 Juli atau mungkin di random? Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Mas Deko Yaris, bisa masuk? Terima kasih, Prof. Mas Deko Yaris. Deko Yaris nggak bisa? Muhammad Munir Fauzi. Dua orang lagi, Muhammad Munir Fauzi. Silakan, Mas Muhammad Munir Fauzi. Wah, ini juga. Oh, ini nih. Nuri saja Pak, langsung. Nuri Muti. Halo. Nuri Muti, ya, silakan. Oh, ini Muhammad Munir masuk, Pak. Oh, halo. Ya, Muhammad Munir masuk, ya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Saya dari Jawa Tengah. Mau bertanya, apakah peluang kita yang lintas jurusan sama dengan mereka yang tidak lintas jurusan? Oke, masih. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang Nuri Muti. Nuri Muti Latifah. Silakan Mbak Nuri. Oh, mungkin sudah. Oh. Satu lagi. Muhammad Zahwan. Satu lagi, Muhammad Zahwan Al-Ghifari. Ya, halo. Ya. Waalaikumsalam. Monggo Mas Muhammad Zahwan. Ya, saya Zakwan, saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya, silakan. Ya, saya mau mengajukan satu pertanyaan terkait akun LTMPT. Ya. Di sini saya sempat lupa password akun LTMPT saya, tapi saya sudah mengubah. Tapi pada beberapa saat yang lalu saya ingin masuk ulang, ternyata passwordnya salah. Padahal saya sudah memasukkan password yang baru. Oke, nanti kontak ke layanan layanan untuk penyelesaian itu. Baik. Oke, monggo Prof Budi, Prof Arif, ada poin-poin penting yang Pak Budi, kalau Pak Budi aja duluan kalau ada yang. Oke, monggo Prof Budi. Mas Prof Budi di on dulu, Mas. Prof Budi bisa on sendiri, Pak. Oke. Bukan, yang sebelum Mas Munir tadi ada yang pertanyaan lain nggak? Nggak ada ya? Belum. Oke, Mas Munir, Jateng. Peluang lintas jurusan. Jadi intinya begini, kalau adik-adik nanti itu sesuai dengan jurusan SLTA, SMTA, itu diizinkan masuk atau memilih program studi tertentu di PTN tertentu, entah itu sekali lagi lintas dalam artian satu mengambil IPA, satu mengambil IPS, itu sekali lagi kesempatannya sama. Cuma dari TPS subtes yang sama, karena hanya ikut tes sekali tadi, itu nantinya akan punya nilai yang berbeda. Jadi misalkan
memilih pilihan 1 di kedokteran misalkan. Oh, anak ini dengan nilai TPS seperti ini, subtesnya masing-masing berapa nilainya. Kalau dia memilih di Fakultas Kedokteran, nilainya adalah sekian. Kemudian pilihan kedua, akuntansi misalkan. Itu sama, nanti pada penilaian pembobotan TPS yang subtes tadi, 4 subtes tadi, kalau dia ngambil akuntansi, itu nilainya berapa. Jadi artinya 2 prodi yang dipilih itu nanti mempunyai nilai masing-masing. Nah, sehingga seperti Prof. Farid tadi sudah sampaikan, ya sudah diadu dulu di pilihan 1, kan begitu. Ya, kalau pilihan 1 sudah diterima, ya sudah nggak akan diikutkan di pilihan kedua. Kalau belum diterima, baru diikutkan untuk seleksi di pilihan kedua. Oke, saya kira yang kedua ini Pak Arif ini akun LTMPT lupa itu tadi. Silakan, makasih. Termasuk prioritas uang tadi, Prof. Pak Budi, pertama dari Fauzi Rizky Jogja terkait dengan validitas persyaratan SMTA yang ada di laman LTMPT itu sangat valid. Karena itu diisi melalui rektor dan WR1. Hanya saja mungkin Instagram itu adalah yang sebelum-sebelumnya, sehingga nanti saya mohon ke Pak Anwar ya kan, untuk mungkin mengingatkan kembali perguruan tinggi itu agar konsisten ya kan di berbagai media dengan persyaratan yang ditentukan di laman LTMPT. Jadi yang di laman LTMPT dijamin valid, ya, yang sudah diisikan itu. Kemudian Bolas Rozir itu daftar pusat UTBK sudah ada di laman LTMPT. Itulah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh LTMPT yang berkoordinasi dengan semua perguruan tinggi yang bergabung dengan LTMPT. Jadi misalnya di Aceh itu ya kan, itu ada beberapa kok, ya kan, ada di Unsia, kemudian juga ada di mana itu Pak, yang kota lain itu saya lupa ya kan. Ada daftarnya, saya lupa ya kan. Tapi itulah yang ditetapkan. Jadi tolong lihat di laman LTMPT ya, tolong lihat di laman LTMPT. Hanya itu yang sudah ditetapkan. Nah, jadi bisa saja memang ada sebuah pusat UTBK, di bawahnya ada beberapa namanya sub pusat UTBK. Dan itu berlaku hal yang sama antara pusat UTB dengan sub pusat UTBK. Jadi tidak berarti bahwa mengutamakan di pusat UTB, enggak. Pada saat dibuka itu, semua pusat UTBK yang dibuka itu masing-masing punya sesi ya. Muhammad Zahwi tadi password itu kemungkinannya ya kan, tolong dicek apakah alamat emailnya itu lebih dari 1, sehingga mungkin yang diubah yang di email 1, yang satunya enggak, passwordnya salah ya kan. Jadi kalau masih untuk memastikan itu lupa, terutama kalau emailnya lebih 1, tolong hubungi call center LTMPT ya, helpdesk, nanti diberitahu di situ. Tapi pada dasarnya lupa password itu berlaku untuk email tertentu. Kalau lebih dari 1, itu harus dipilih email yang mana yang akan diupdate. Tapi pada saat login jangan sampai milih email yang satunya, itu bisa salah password. Saya kira itu Pak Anwar. Yeah. Cukup Anwar. Ya, itu seperti itu. Yeah. Ya, terima kasih Prof. Farid. Ini ada saya sapa lagi 2 orang Prof, mohon izin. 1 dari Papua, 1 dari Jeddah ini. Mbak Nur Septiani Chandra. Nur Septiani Chandra. Monggo Mbak Nur Septiani Chandra, bisa di on Mas. Ya, silakan Mbak Nur Septiani Chandra. Halo. Ya, silakan Mbak. Dari mana Mbak? Perkenalkan, nama saya ST Nur Septiani Chandra dari Provinsi Papua Barat. Papua Barat, ya silakan Mbak. Ya, saya ingin bertanya, untuk di Provinsi Papua Barat sendiri kan hanya ada beberapa pusat UTBK. Nah, beberapa teman saya ini berada di luar tempat pusat UTBK itu. Mereka ingin bertanya, untuk masuk
tepatnya di pusat UTBK itu harus melampirkan surat keterangan bebas COVID-19 yang untuk mendapatkannya itu biayanya tidak murah, bisa 500 hingga 900 ribu. Apakah ada solusi dari pihak LTMPT terkait dengan prosedur tersebut? Karena perlu kita ketahui banyak keluarga yang terdampak dari pandemi ini, terutamanya di bidang ekonomi. Tentu itu akan memberatkan. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah tadi sempat disinggung bahwa kacamata atau beberapa foto itu tidak diperbolehkan untuk pas foto di laman LTMPT. Apakah kacamata juga bermasalah? Oke, ya. Terima kasih. Maksudnya. Satu lagi, Bapak Arfan, monggo Pak Arfan dari Jeddah ini. Pak Arfan, silakan. Ya. Monggo Pak Arfan. Ya Pak, terima kasih kesempatannya di pertemuan yang kedua. Alhamdulillah bisa mengikuti lagi. Ini ada dua hal yang saya tanyakan Pak, mewakili anak-anak kami dari Jeddah dan Mekah. Ini rencananya insya Allah karena di wilayah kita ini PSBB sudah buka, jadi sudah tidak lockdown per hari ini. Bisa pulang. Kemungkinan internasional nanti kan ada itu. Nah, kita ada kendala tempat pusat tesnya itu sarannya bagaimana Pak? Apakah terpusat di Jakarta aja atau kemana supaya anak-anak kami juga terpantau, karena ada yang milih ke Jogja dan milih ke Surabaya macam-macam gitu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai portofolio. Nah, di Sekolah Indonesia Jeddah sendiri, ini portofolio untuk level rata-rata level sekolah, karena tidak ada lintas wilayah seperti di Indonesia, provinsi, nasional seperti itu. Jadi mungkin antar sekolah, ada 3 sekolah itu, Mekah, Riyadh, Jeddah, mungkin levelnya itu sertifikat-sertifikat yang dipunya. Apakah itu nanti bisa mempengaruhi poin gitu Pak? Terima kasih. Ya, jadi yang pertama alhamdulillah di Jeddah Mekah sudah bagus Pak Arfan ya. Mudah-mudahan sampai ketika bisa pulang ke Indonesia. Ya. Monggo Prof Budi, Prof Arif, ini sesi terakhir, mudah-mudahan bisa lebih memperjelas kembali. Monggo Pak Budi, bicarakan. Pak Budi masih off, Prof Budi masih gitu. off. Oh itu Pak Budi dah. Nanti yang foto biar Pak Arif. Jadi Mbak Nur Septiani. Jadi begini. Yang COVID tadi. Sekali lagi kami dari LTMPT itu juga selalu berkoordinasi dengan Satgas COVID, termasuk itu nanti di Papua Barat. Nah, sekarang pertanyaannya tadi itu kalau dari luar mungkin kabupaten masuk ke daerah yang pusat UTBK, itu ada kemungkinan diminta untuk membawa surat-surat tadi, termasuk di dalamnya itu surat keterangan bebas COVID. Kami juga tidak bisa memaksakan. Jadi coba nanti kita koordinasi dengan pusat UTBK Papua Barat dulu ya. Tetapi kalau itu kebijakan Satgas COVID daerah, nah, itu yang sekali lagi kami itu tidak bisa memaksakan. Dan semoga ada solusi dan nanti pusat UTBK daerah itu biar berkoordinasi dengan Satgas COVID pusat ya. Tapi sekali lagi semoga dengan berjalannya waktu ini ada perkembangan. Tapi kami tidak bisa sekali lagi untuk memaksa mereka agar tidak memberlakukan itu bukan wewenang kita. Oke, kemudian yang Pak Arfan Jeddah, jadi prinsipnya begini, kalau kaitannya apakah mau semua tes di Jakarta atau tidak, itu tolong mengikuti perkembangan dan bisa bertanya langsung ke Satgas COVID. Perkiraan tanggal itu kalau yang penerbangan dari luar negeri itu apakah masih ada
proses karantina atau tidak dan sebagainya. Karena kalau memang turunnya di Jakarta, kemudian harus ada karantina dulu, ya berarti kan semua akan dilakukan di Jakarta. Tapi semoga sudah tidak lah, semoga tidak. Artinya sekarang aja penerbangan ke daerah-daerah itu sudah tidak masalah. Nah, kalau saran kami itu nggak bisa nyarankan apakah di Jakarta semua atau di tempat lain, karena itu kan berkaitan dengan yang bersangkutan itu punya saudara di mana, terfasilitasi pada saat tes atau tidak dan sebagainya, Pak. Jadi artinya nggak bisa orang Jogja atau Boyolali dipaksa harus tes di Jakarta, itu kan ya pasti akan pilih di Boyolali, UNS kira-kira seperti itu. Jadi itu kami tidak bisa untuk melakukan itu. Kalau kaitannya dengan portofolio, sekali lagi silahkan, kita pasti akan mempertimbangkan semuanya. Jadi artinya apakah itu sertifikat kejuaraan atau apapun boleh di mana, boleh apa dan sebagainya. Itu silahkan dilampirkan semua saja Pak sesuai ketentuan di portofolio, dan nanti tim yang akan menentukan. Jadi artinya pasti akan ada pertimbangan lah. Ini nggak pernah ikut juara yang lomba di Indonesia dan sebagainya. Saya kira itu nanti akan kita pertimbangkan. Saya kira itu Pak Anwar, makasih. Terima kasih Prof. Budi, Prof. Arif. Oke, mungkin saya yang terkait dengan Nur Septian, kaitan dengan foto, pas foto, yang penting kan wajah harus kelihatan. Jadi kalau pakai kacamata baca nggak apa-apa, tapi jangan pakai kacamata hitam. Itu kan nggak kelihatan wajahnya, ya kan? Jadi kalau memang sudah salah, tadi kan saya ada kebijakan exit policy. Jadi kalau memang fotonya ya sudah kadung keliru, ya dihubungi pusat UTBK untuk mengganti foto setelah memilih pusat UTBK, karena itu hanya dilayani melalui pusat UTBK. Portal kita tutup untuk verifikasi data, sudah tidak lagi dibuka di portal. Itu saja Pak. Jadi kacamata boleh,